Nah, ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kita ini mempunyai suatu permasalahan yang cukup mendasar, cukup fundamental pada sektor konstruksi. Kita bisa lihat pada grafik di sebelah kiri menunjukkan bahwa aktivitas sektor konstruksi itu tidak pernah meningkat selama 20 tahun terakhir apabila dibandingkan dengan sektor manufaktur. Kita bisa melihat kita ketinggalan hampir 1,7 kali. Di mana sebetulnya ini merupakan suatu tanda tanya besar karena kita sebetulnya kita selalu disandingkan dengan sektor manufaktur di mana kita itu sebetulnya mempunyai sebagian besar kemiripan gitu dalam hal pemanfaatan teknologi, lalu pemanfaatan jumlah tenaga kerja yang banyak dan beberapa variabel lainnya. Namun mengapa kok produktivitas kita tidak pernah meningkat selama 20 tahun terakhir? Lalu di grafik sebelah kanan kita melihat bahwa sebagian besar proyek itu mengalami cost overrun atau biaya yang membengkak pada proyek. Lalu keterlambatan dari schedule hampir mencapai 50%. Jadi dari bila ada 2 proyek itu 1 proyek atau dari 10 proyek 5 proyek diantara proyeknya delay atau terlambat gitu. Nah, kita bisa melihat juga masalah produktivitas rendah, yaitu dari produktivitas kita selama 20 tahun terakhir itu hanya naik 1% apabila dibandingkan kenaikan upah kita yang sampai 160% dalam 20 tahun terakhir. Nah, ini ketimpangan yang luar biasa. Lalu dalam sudut pandang safety gitu kan, kita sebagai kontraktor itu harus bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang untuk bekerja. Sedangkan di sektor konstruksi itu ternyata kontributor terbesar kecelakaan fatality di industri lainnya, yaitu kontribusinya 20%, atau 8 dari 100 pekerja itu mengalami kecelakaan kerja ringan. Itu. Lalu kita bisa apa sebetulnya permasalahan yang menjadi fundamental ketidakefisienan di fase konstruksi. Nah, ini saya sudah rangkum menjadi 6 variabel yang sangat penting yang kita perlu perhatikan bersama, dan kita nanti bisa lihat di mana teknologi itu dapat memberi atau peluang bagi kita untuk bisa memanfaatkan dan mengurangi inefisiensi tersebut. Perencanaan yang pertama adalah perencanaan yang kurang matang dan detail dan berdampak pada fase konstruksi. Ya, ini tentu saja bagaimana eksekusi di lapangan itu bisa lancar apabila tidak direncanakan dengan baik, karena biasanya secara kultur itu atau secara kebiasaan lapangan itu jalan dulu gitu kan daripada perencanaan. Jadi perencanaan itu masih 50%, lapangan sudah jalan dulu, mungkin karena terburu-buru. Nah, ini perencanaan yang kurang matang dan detail itu kita mudahkan dengan penggunaan teknologi sehingga dia bisa lebih direncanakan dengan cepat dan dilakukan at least proses perencanaan tersebut. Lalu komunikasi yang tidak terorganisasi atau tumpang tindih, tidak terdistribusi ke semua stakeholder. Nah, kita bisa lihat bahwa organisasi konstruksi itu atau dalam proyek konstruksi itu membutuhkan suatu kerjasama yang istilahnya eksternal dan internal. Eksternal, seorang kontraktor harus berkomunikasi atau berkoordinasi dengan owner, arsitek, insinyur, sedangkan internal mereka mempunyai struktur organisasi yang cukup tebal gitu kan, mulai dari project manager hingga pekerja di lapangan, sehingga dibutuhkan suatu teknologi yang dapat mengakomodasi untuk komunikasi antar pihak. Lalu yang ketiga adalah administrasi proyek yang tidak akuntabel. Nah, ini administrasi proyek ini selalu ketinggalan gitu kan, sehingga banyak sekali informasi yang seharusnya keluar atau sudah dirilis sudah terbaru, informasi yang terbaru, namun pekerja di lapangan itu masih menerima informasi yang lama gitu dan tidak terdistribusi. Nah, ini
dibutuhkan suatu teknologi yang bisa menjembatani agar seluruh komunikasi itu bisa terdistribusi secara merata kepada seluruh stakeholder proyek. Lalu adanya gap antara perencanaan dan performa di lapangan, dan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian yang mumpuni. Nah, ini masalah di Indonesia ini. Bagaimana kita sudah mengharapkan industri kita maju sedemikian rupa, namun tidak didukung oleh SDM yang mumpuni. Nah, ini hari ini kesempatan bagi SMK 5 untuk dapat bisa membuka wawasan dan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan informasi dari industri gitu. Dari industri itu kebutuhannya seperti apa, sehingga sumber daya manusia ini bisa meningkat gitu. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini sekarang kita berada pada masa pandemi. Kira-kira seperti apa sih? Ini sekedar informasi aja. Bagaimana sektor industri konstruksi ini dapat beradaptasi dan melihat outlook-nya ke depan itu seperti gimana. Nah, sebetulnya secara garis besar COVID-19 ini pastinya sangat berdampak pada bagaimana bagaimana perusahaan kontraktor itu mengoperasikan pekerjanya di lapangan, sehingga kesehatan personil proyek itu menjadi satu paling utama gitu kan. Lalu pastinya ada rantai pasok dari material yang terdisrupsi gitu kan. Jadi menyebabkan material itu tidak terdeliver ke lapangan tepat waktu dan lain sebagainya itu terjadi. Lalu pastinya pendanaan proyek yang menurun, anggaran menurun, semua dialokasikan kepada COVID. Lalu karantina dan larangan mobilisasi pekerja, di mana terjadi pembatasan jumlah pekerja yang dapat bekerja pada suatu proyek. Lalu yang terakhir pasti akan memberikan klaim atau sengketa gitu antara pemberi dan penerima kerja. Sehingga kesimpulannya pastinya COVID-19 ini menyebabkan proyek konstruksi produktivitasnya menurun, lalu ada biaya proyek yang meningkat karena banyak sekali biaya-biaya juga untuk mengakomodasi protokol kesehatan dari COVID itu tidak terantisipasi di awal. Dan terakhir adalah profit pasti akan menurun. Nah, ini kita bisa lihat secara statistik yang sudah di-share oleh pemerintah kita ya, di mana secara statistik sektor konstruksi itu merupakan sektor yang sangat terkontraksi akibat pandemi. Apabila dilihat secara data dari quarter to quarter, ternyata kemarin triwulan 2 itu atau Q2 kemarin itu mengalami kontraksi minus 7,37. Sedangkan di Q3 itu plus, sudah ada terjadi peningkatan menjadi 5,72. Namun ini data quarter to quarter. Bagaimana data dibandingkan tahun lalu, year to year. Ternyata triwulan 2 dibandingkan tahun lalu, dia terkontraksi menjadi minus 5,39, walaupun di Q3 ini sedikit mengalami perbaikan, menjadi minus 4,52. Tapi masih tetap minus kalau dibandingkan tahun lalu. Gitu kan. Jadi ini sektor ini masih berangsur-angsur untuk pulih kembali akibat pandemi. Nah, namun kalau misalnya kita lihat secara program pemerintah, kita secara 5 tahun ke depan atau dari periode Pak Jokowi terpilih dari tahun 2020 hingga 2024 itu pendanaan infrastrukturnya itu sebetulnya sudah dilakukan peningkatan gitu. Jadi istilahnya anggaran dialokasikan sebanyak 6.000, hampir 6.500 triliun ya. Itu meningkat dari periode Pak Jokowi yang sebelumnya, yaitu 4.796 atau 4.800 triliun, di mana itu sudah ekuivalen peningkatannya itu 34% atau 50% dari PDB tahun 2024. Dari sekian banyaknya investasi yang akan dikucurkan pemerintah, nah investasi ini kan banyak ya, mulai dari infrastruktur, jalan, transportasi, pelabuhan, bendungan, kereta api, lalu dari sektor energi, listrik,
dari banyaknya sekian investasi, namun yang saya ingin sedikit bahas, garis bawahi adalah transformasi digital. Di mana transformasi digital ini membutuhkan development atau anggaran untuk mensupport pembangunan infrastruktur dari untuk meningkatkan ekosistem dari usaha yang bergerak di bidang digital. Jadi karena kita ini sekarang sangat meningkat sekali kebutuhan akan internet, maka pastinya akan dibangun infrastruktur fiber optik dan untuk meningkatkan broadband sehingga semua terjangkau dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia. Namun yang paling penting adalah setelah semuanya itu infrastruktur terbangun, Pak Jokowi juga terus menggalakkan agar bisa membangun usaha digital yang baru atau startup yang baru, gitu kan, kurang lebih demikian. Nah, lalu bagaimana sektor konstruksi ini dapat beradaptasi terhadap keinginan atau cita-cita pemerintah untuk meningkatkan ekosistem startup di Indonesia ini? Nah, ini merupakan salah satu mula-mula gitu kan, awal mula dari cita-cita ini. Di sektor konstruksi ternyata hasil studi yang terakhir menunjukkan bahwa hampir 94% itu dari responden menyatakan mereka untuk mengantisipasi COVID itu mereka senang gitu dengan melakukan remote monitoring atau teleworking untuk memantau proyek gitu kan. Nah, tentunya pasti harus didukung dengan sebuah aplikasi atau teknologi yang disebut ya kurang lebih Cloud Integrated Construction App. Jadi platform yang berbasis cloud system di mana datanya itu terintegrasi antara satu dengan yang lain untuk specifically khusus di bidang konstruksi. Dia men-share informasi mulai dari perencanaan dan monitoring hingga analisa proyek kepada seluruh stakeholder proyek. Yang datanya itu bisa diakses kapanpun dimanapun, gitu kan. Nah, kurang lebih demikian. Nah, lalu selanjutnya sebetulnya sebelum kita berbicara mengenai apa teknologi yang kami tawarkan dari Progresi, kita terlebih dahulu mempelajari secara garis besar kira-kira apa sih manfaat dari teknologi konstruksi itu. Yang tentunya konstruksi ini kan merupakan pekerjaan yang istilahnya cukup kompleks gitu, industri yang cukup kompleks. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Ya pastinya akan meningkatkan produktivitas dari pekerja dan profitabilitas dari suatu perusahaan konstruksi gitu. Karena semua akan dimonitor, direncanakan dengan baik, dimonitor dan dianalisa dengan baik dengan teknologi tersebut sehingga memudahkan personel proyek untuk memantau proyeknya. Lalu alur kerja yang lebih efisien. Nah, tentunya teknologi itu akan membantu personel untuk merencanakan dan monitor proyek itu secara berkala sehingga proyek tersebut akan terpantau gitu. Jadi sistem akan memaksa dan mengubah kultur dari sebuah perusahaan untuk bisa bekerja lebih rapi. Gitu. Lalu yang ketiga pasti pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik sehingga meningkatkan prediktabilitas dari proyek. Nah, ini ada ungkapan orang mau bekerja proyek harus mempunyai pengalaman yang cukup panjang. Nah, itu benar. Nah, namun dengan adanya teknologi kita dapat mempersingkat, kita dapat mempermudah agar seseorang itu bisa, suatu perusahaan itu bisa mempredik gitu ya, kira-kira melihat ke depan kira-kira apa gitu loh permasalahan. Karena semua itu direncanakan di awal, di-assess dari awal sehingga menyebabkan tidak ada suatu hal yang surprising gitu, mengejutkan gitu. Kos-kos atau biaya-biaya yang mengejutkan. Lalu perencanaan standar K3 pada proyek yang lebih baik karena K3 tentunya menjadi salah satu prioritas proyek yang tentunya akan perlu direncanakan dan dimonitor untuk ditindaklanjuti apabila ada suatu kendala bahaya pada suatu proyek. Lalu yang paling penting adalah ini, menarik kesempatan dan lapangan pekerjaan baru. Nah, mungkin ini kesempatan bagi adik-adik di SMK 5
untuk bisa mempelajari suatu skill baru di dunia konstruksi, bukan hanya menjadi pekerja pelaksana di lapangan atau memonitor lapangan atau administratif dari proyek, namun ada satu sektor baru di mana untuk penguasaan teknologi itu akan diberikan suatu ruang lingkup skill yang baru gitu, sehingga itu dapat memberikan suatu kesempatan yang baru bagi adik-adik. Lalu yang terakhir adalah bagi siapapun yang ingin membuka bisnis, misalnya sebagai entrepreneur, itu bisa juga teknologi itu dimanfaatkan untuk menciptakan bisnis model yang baru gitu. Mungkin orang zaman dulu melakukan bisnis berdagang gitu kan, beli 5, jual 6, beli 7, jual 8, misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi itu kan sifatnya inovatif, sehingga dia itu pasti model bisnisnya akan berbeda gitu. Nah, itu yang akan memberikan nilai tambah bagi entrepreneur muda gitu, memberikan suatu nilai tawar yang baru kan. Nah, lalu selanjutnya, nah ini pelan-pelan saya akan guide bagaimana kita memilih suatu teknologi yang baik. Sebetulnya suatu teknologi itu kan bagi perusahaan konstruksi itu ada banyak gitu kan. Ada yang menggunakan, kalau yang sekarang itu yang paling hits yaitu BIM, Building Informational Modeling gitu kan. Tapi banyak lagi yang lain seperti aerial surveying gitu kan. Ada yang menggunakan GPS, lalu ada yang menggunakan laser scanner, lalu ada yang menggunakan 3D printing di negara-negara maju itu kan. Nah, namun dari banyak sekali teknologi yang diaplikasikan di sektor konstruksi, kita ini harus memilih gitu kan, karena setiap investasi teknologi pastinya semuanya akan memberikan manfaat. Namun kita perlu membandingkan juga dengan cost dan learning curve dari suatu pemanfaatan teknologi. Jangan sampai kita merasa suatu teknologi itu baik, namun investasinya besar, akhirnya kita tidak jadi menggunakan suatu teknologi tersebut. Atau pemanfaatan teknologi itu sangat susah gitu. Jadi sebelum dioperasikan, sebelum kita tahu manfaat optimalnya seperti apa, kita sudah males gitu menggunakan, sudah bingung. Jadi itu tugas dari penyedia teknologi itu harus memberikan teknologi yang satu murah dan yang cost efisien lah saya bilang ya, sesuai dengan investasinya. Lalu yang kedua adalah dia harus mudah untuk dipelajari gitu. Harus sesimpel mungkin, seintuitif mungkin. Nah, kita bisa lihat pada chart ini bahwa sebetulnya collaboration platform itu memberikan, selain design and engineering ya, dia memberikan kontribusi cost saving atau supaya bisa berhemat, biaya itu bisa lebih dihemat dalam proyek itu cukup signifikan. Itu kolaboratif platform. Lalu yang chart selanjutnya adalah di mana menunjukkan project administration platform dan pre-construction platform itu mempunyai kesempatan untuk terus diinovasikan selama 5 tahun ke depan. Gitu kan? Nah, ini macam-macam teknologi. Dan maupun software ini terdapat 8 pilar gitu teknologi di sektor konstruksi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk optimalisasi di suatu perusahaan konstruksi. Yang pertama tentunya adalah desain manajemen. Nah, ini yang seperti kita semua sudah ketahui, ada teknologi di konstruksi namanya BIM, Building Informational Modeling. Itu ya penggunaan platform 3-dimensional untuk menghindari konflik antar satu objek dengan objek lain, antar subkontraktor gitu. Semua sudah dibangun secara virtual sebelum dibangun secara di realitanya itu sudah jadi gitu secara virtual. Nah, ini sangat penting sekali dan itu sangat hits sekarang. Lalu scheduling platform tentunya untuk menyusun atau merencanakan dan memonitor dari schedule suatu proyek, budgetnya, lalu materialnya, peralatan, semua akan dilakukan scheduling atau direncanakan. Lalu material management platform. Nah, ini digunakan untuk merencanakan suatu material mulai dari perencanaannya, jumlahnya, kuantitinya, fabrikasinya, ereksinya, instalasi, hingga inventarisasi dan berapa
sisa dari material tersebut. Nah, itu digunakan material management platform. Lalu crew tracking platform, pastinya ini untuk mengukur produktivitas dari pekerja di lapangan. Lalu quality control platform, ini mungkin bisa menunjukkan atau monitoring proyek secara visual. Aplikasinya banyak, bisa menggunakan kamera 360, bisa menggunakan kamera CCTV, banyak sekali aplikasinya. Lalu contract management platform, performance management platform, nah ini untuk memonitor progres dari suatu proyek, lalu dia bisa push notifikasi atau mengirimkan reminder gitu kepada pelaksana proyek apabila terjadi suatu deviasi. Lalu yang terakhir adalah dokumen control platform untuk mengontrol dokumen masuk dan keluar. Nah, namun dari sekian banyaknya pilihan, saya bisa memberikan prioritas gitu kan, di mana yang di dalam kotak merah ini menunjukkan bahwa ini merupakan teknologi yang dapat dengan cepat dan mudah diimplementasikan atau diadaptasi oleh manajemen proyek gitu kan, manajerial proyek gitu kan. Nah, lalu selanjutnya adalah, nah ini chart yang paling terakhir ini. Ini menunjukkan bahwa project management kolaboratif platform itu yang mencakup seluruh ruang lingkup dari proses konstruksi dari awal dan akhir dan dapat diterapkan oleh seluruh stakeholder proyek. Nah, jadi project management kolaboratif platform. Nah, kita bisa melihat juga pada data di sini, ini data dari New Zealand dan United Kingdom. Yang menunjukkan bahwa sebetulnya sektor konstruksi itu merupakan sektor yang berkontribusi memberikan kepailitan terbanyak terhadap perusahaan dibandingkan sektor industri lainnya. Nah, ini saya dapat data global ini, New Zealand dan United Kingdom. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa sektor konstruksi itu sebetulnya sektor yang sangat berisiko gitu loh. Sehingga dibutuhkan suatu terobosan yang dapat membantu seseorang mengoperasikan manajemen konstruksi yang baik dan rapi sehingga kepailitan itu pada suatu proyek itu atau suatu perusahaan itu tidak terjadi gitu kan. Nah, namun kita menghadapi tantangan. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan teknologi tersebut secara cepat. Gitu, karena permasalahannya selalu pada implementasi. Nah, ini sedikit guidance gitu ya, sedikit wawasan bagaimana sih kalau misalnya kita punya suatu organisasi konstruksi itu kita mengimplementasikan teknologi dengan cepat. Nah, yang nomor satu adalah pasti kita harus menciptakan budaya pentingnya teknologi. Gitu. Kita harus merasa bahwa teknologi itu tugasnya adalah membantu manusia untuk bisa mengerjakan tugasnya dengan lebih efektif, lebih cepat, lebih produktif kan gitu. Bukan sebaliknya, menggunakan teknologi malah kerepotan sendiri. Nah, itu salah berarti kan. Lalu yang kedua adalah mungkin setelah ini banyak proyek, kita bisa menginventarisasi kira-kira ada nggak inefisiensi yang terjadi di proyek masa lalu. Nah, itu kita gunakan sebagai peluang untuk bisa memperbaiki supaya proyek-proyek kita ke depannya itu menjadi lebih profitable misalnya seperti itu. Nah, itu teknologi apa yang harus digunakan? Karena kita bekerja di sektor konstruksi ini kan sektor yang sangat teknis gitu, pasti akan membutuhkan teknologi. Lalu yang ketiga adalah ya sebagai perusahaan konstruksi kita harus berani untuk berinvestasi bukan hanya kepada peralatan hardware dan software gitu kan, tapi kita juga harus berani berinvestasi kepada SDM kita, pelatihan gitu kan, karena SDM kita ini yang justru akan mengoperasikan teknologi tersebut. Lalu selanjutnya ya kita harus membangkitkan kesadaran pengambilan keputusan itu berbasis data. Nah, ini kebiasaan buruh juga di lapangan itu kalau mengambil keputusan itu selalu bahasanya biasanya seperti yang sudah dilakukan di masa lalu. Padahal kan kita harus mempunyai suatu basis data yang terinventarisasi dengan baik, itu dijadikan dasar untuk mengambil keputusan kita ke depannya. Lalu yang tentunya yang paling penting adalah kita harus terus secara konsisten melakukan monitoring hasil dari implementasi teknologi dari waktu ke waktu. Nah, sekarang
dari sekian banyak informasi yang saya tadi sampaikan, itu mengerucut pada suatu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pemanfaatan teknologi. Kebetulan perusahaan kami merupakan perusahaan yang bekerja di bidang konstruksi sebagai general kontraktor, namun saya juga membuat suatu perusahaan yang membuat suatu teknologi yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder proyek itu untuk mempermudah kinerja proyek mereka. Nah, kita mempunyai tagline Construction Simplified, itu berasal dari suatu semangat di mana kita ingin memudahkan atau mensimplifikasi proses bisnis konstruksi yang sudah sangat kompleks ini, kan? Nah, apa sih Progresi itu? Progresi itu adalah software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan memonitor proyek secara real time. Nah, dia itu menggunakan cloud system, kan? Datanya itu berbasis visual, berbasis data, visual, dan analisa, di mana data tersebut itu tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi, berbicara satu sama lain, gitu. Yang dapat di-share kepada seluruh stakeholder proyek untuk mengukur parameter yang paling penting, yaitu biaya, mutu, waktu, dan safety, atau program K3 dari proyek. Nah, ini ilustrasinya. Ilustrasinya itu seperti gambar awan ini. Gambar awan ini project management, di mana project management ini dapat melakukan suatu perencanaan proyek, di mana dia bisa melakukan monitoring proyek, mengontrol proyek kepada seluruh stakeholder, sehingga komunikasi antar satu pihak dengan pihak lain itu terdistribusi dengan merata, secara merata, untuk mengontrol cost dari dan schedule dari suatu proyek, dan mengakses resiko dari proyek tersebut dalam suatu aplikasi atau platform. Nah, kita mempunyai keyword yaitu efisien. Kita harus efisien, kita harus akurat, kita harus cepat, dan kita harus terintegrasi dengan baik. Nah, sebetulnya apa yang kita tawarkan? Yang kita tawarkan sebetulnya adalah kecepatan dan akurasi akses informasi kepada semua stakeholder. Karena kita berbasis cloud dan informasi kita real time, berarti kita harus cepat. Informasinya juga faktual karena langsung mendapatkan data dari lapangan. Gitu. Mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek. Nah, ini yang sesuai dengan studi yang tadi saya sudah sampaikan, di mana kunjungan ke proyek itu untuk mendapatkan data secara visual itu bisa kita dapatkan secara virtual melalui aplikasi baik di web maupun di mobile, di smartphone kita, sehingga untuk mendapatkan data update proyek secara cepat, kapanpun, dimanapun, gitu kan. Lalu kita membuat agar komunikasi antar tim yang ada di kantor dengan yang di lapangan itu lebih efisien, karena semua informasi itu terupload di platform. Lalu audit performa proyek secara menyeluruh, karena ini merupakan suatu kegiatan yang sedikit repetitif untuk mengaudit proyek, bagaimana status proyek itu dilakukan secara menyeluruh dan secara berkala. Lalu inventarisasi informasi proyek secara lebih akuntabel, dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Nah, ini tadi saya sudah sempat singgung mengenai cost efficient dari suatu investasi teknologi. Nah, konsepnya itu sederhana sebetulnya, sesuai dengan alur proses bisnis dari suatu proyek konstruksi, yaitu yang pertama, suatu proyek itu supaya bisa berjalan dengan baik tentunya harus direncanakan. Apa yang direncanakan? Ya biaya, mutu, waktu, dan safety. Lalu tentunya harus dimonitor, dikawal setiap harinya melalui laporan-laporan harian yang dikirim oleh personel kita di lapangan. Nah, lalu dilakukan suatu analisa. Analisa ini ya perbandingan antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita laporkan setiap harinya. Performanya seperti apa, deviasinya di mana. Lalu setelah itu harus ada corrective action yang kita akomodasi dalam fitur diskusi, di mana seluruh pembicaraan itu dapat dilakukan secara kontekstual, dan dia memberikan suatu reminder juga kepada seluruh stakeholder proyek yang berkepentingan untuk bisa memberikan informasi bahwa misalnya materialnya menipis, perlu ditambah lagi, materialnya sudah, gitu kan, schedule. Nah, itu akan diberikan secara berkala yang dapat dikonfigurasikan di aplikasi kita, sehingga dia dapat mengingatkan kita, sehingga kita dapat melakukan suatu corrective action itu secara cepat, gitu kan.
Lalu manfaatnya apa setelah menggunakan progresi? Tentunya harus terjadi peningkatan profit karena seluruhnya direncanakan dan dimonitor dengan baik. Lalu proyek harus selesai dengan cepat karena material, peralatan, pekerja semua dimonitor. Lalu sesuai dengan kualitas yang diharapkan karena kita juga ada fitur untuk memonitor suatu masalah yang ada di lapangan, kendala yang ada di lapangan agar ditindaklanjuti dengan baik. Lalu yang terakhir adalah mencapai zero accident atau mencapai suatu lingkungan proyek yang tidak terjadi kecelakaan. Nah, yang kita tawarkan adalah tentunya pengontrolan proyek secara remote, proyek juga multiple project juga dapat dimonitor dengan dalam satu platform yang sama. Lalu proyek dapat dikawal secara berkala. Nah, karena kita produknya digital, pasti kita paperless, tidak menggunakan suatu dokumen kertas yang mungkin bisa hilang atau tidak terdistribusi tepat waktu, semua terupload online. Lalu datanya pasti real time, live gitu kan, sehingga percepatan efisiensi komunikasi semua stakeholder itu dapat terjadi. Secara teknologi informasi, kita tersimpan dengan cloud system. Pemanfaatan implementasi progres itu sangat simpel dan intuitif. Jadi sebisa mungkin provider teknologi seperti kami ini menciptakan suatu teknologi yang dimana adik-adik ini untuk belajar itu nggak lama gitu. Ngelihat aja udah mungkin seperti contohnya kayak belajar mengoperasikan aplikasi taksi online gitu kan, tidak perlu suatu pelatihan khusus gitu kan, gampang, mudah untuk digunakan. Nah, itu harus user friendly. Lalu data Excel yang mudah diakses, jadi dapat in and out Excel secara cepat, ekstrak dan import secara cepat itu memudahkan operasi menggunakan progresi. Lalu tersedia juga di aplikasi seluler, baik di iPhone maupun di Android, keamanan data proyek, dan yang terakhir adalah teknologi yang selalu up to date dan adaptif. Nah, jadi produk dari progresi itu tidak berhenti sampai sini karena kita terus berevolusi menyesuaikan dengan kebutuhan di pasar. Lalu secara bisnis seperti apa? Pastinya investasi ini karena cukup murah, jadi ya cepat bagi perusahaan konstruksi berinvestasi itu pasti akan mendapatkan manfaatnya dibandingkan cost-nya. Lalu kita berlangganannya secara monthly, secara bulanan, sehingga kita bisa menyesuaikan kebutuhan kontraktor. Itu kan tidak harus proyeknya itu semua sama durasinya. Mungkin ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Jadi kapanpun mereka mau mulai dan kapanpun mereka mau mengakhiri itu bisa, gitu kan. Lalu ada trial pasti untuk pelatihan dan seluruh perangkat untuk training pengguna baru melalui video tutorial maupun pelatihan secara maupun customer service kita yang setiap saat bisa merespon. Nah, yang paling terakhir adalah secara edukasi. Ini yang mungkin saya hari ini berkesempatan untuk presentasi ke SMK 5 itu, walaupun kita perusahaan konstruksi penyedia berjualan komersil, namun kita juga ada misi untuk memberikan transfer knowledge gitu dari industri ke institusi pendidikan seperti SMK 5 dan mungkin perguruan tinggi lainnya untuk dapat mempersiapkan teman-teman atau adik-adik ini agar nanti setelah lulus itu akan siap dibutuhkan di market kita, di pasar konstruksi, yaitu sebagai tenaga kerja atau SDM yang melek teknologi dan dapat menggunakan pola pikir yang runtut dalam mengelola proyek konstruksi. Nah, ini akhir dari presentasi saya. Mungkin dapat dilihat mengenai informasi. Kita punya website di progresi.co.id, ada alamat email kami, dan ada sosial media kami juga di YouTube maupun Instagram, progresi.id. Ini bisa dipelajari apa yang kita istilahnya informasikan, sosialisasikan kepada masyarakat konstruksi, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, apabila ingin mencoba free trial, bisa demo atau free trial bisa dilakukan di
website kami, bisa juga mendownload di aplikasi Android maupun iPhone progresi gitu kan, untuk sekedar mendapatkan gambaran. Nah, ini saya akan play sedikit video untuk mengilustrasikan atau mendemonstrasikan apa progresi itu. Kelihatan gitu. Ada suara mas? Harus diselesaikan per harinya. Jadi dalam pengisian itu mereka punya sensitivitas untuk bisa sense performanya hari ini itu sesuai dengan target apa enggak, kan gitu. Dengan di berapa orang gitu, berapa tukang, berapa pembantu tukang, itu semua akan terlihat produktivitasnya. Lalu jumlah pekerja. Jumlah pekerjanya siapa saja tukangnya. Misalnya yang gali stros, ada tukang batu, bisa juga nanti ada tukang besi, tukang cat, tukang listrik, banyak. Semua kita inventarisasikan di sini. Jadi ini untuk mengukur berapa sih pencapaian yang diselesaikan hari ini versus berapa orang yang di deploy atau dipekerjakan setiap harinya. Nah, ini kan kalau misalnya nggak seimbang, bisa produktivitasnya menurun, tidak sesuai target, kan juga menjadi concern. Nah, itu kita monitor setiap harinya. Lalu pemakaian material. Bagaimana material itu bisa dipakai sesuai dengan proporsinya. Jadi pencapaian pada suatu aktivitas itu berapa, harus terefleksikan dalam berapa jumlah material yang terpakai. Jangan sampai material ini terpakai misalnya lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang sudah direncanakan. Nah, ini semua akan terdokumentasikan untuk setiap aktivitasnya. Nah, ini untuk aktivitas pondasi stros. Bisa juga nanti dari banyak aktivitas yang lain. Lalu penerimaan material. Nah, ini juga penting, kita harus lakukan monitor setiap hari, karena bagaimana pekerjaan di lapangan itu bisa selesai tepat waktu apabila materialnya aja ngirimnya nggak tepat waktu, sering terlambat gitu. Atau terlalu cepat juga menjadi masalah. Kenapa? Bisa saja lahan atau lokasinya itu tidak cukup untuk didatangkan material begitu banyak, begitu cepat, sehingga dia justru bukan mempercepat, malah menghambat, karena ruang untuk manuver dan bekerja di lapangan itu menjadi lebih sempit gitu, misalnya nggak optimal. Nah, itu kita harus rencanakan dengan baik, itu seberapa banyak material dan kapan dia harus didatangkan di lapangan. Kita monitor setiap hari. Begitu pula nanti ada kaitannya dengan cost pastinya. Kalau kita cepet-cepetan datangkan material ke lapangan, juga kita mengeluarkan uang lebih awal, lebih cepat, padahal dia masih nganggur di lapangan gitu kan. Nah, itu harus kita manage. Lalu mobilisasi peralatan, ini kedatangan peralatan dan pengembalian peralatan. Nah, kita juga harus monitor. Jangan sampai materialnya sudah ada, pekerja sudah ada, tapi alatnya nggak ada. Akhirnya pekerjanya jadi nggak produktif, karena untuk bekerja cepat itu juga dibutuhkan peralatan. Begitu pula dengan pengembalian. Ada peralatan-peralatan yang kita sewa, bukan kita miliki sendiri. Nah, itu harus dikembalikan tepat waktu. Kalau enggak, gimana? Ya kita harus bayar sewanya lebih panjang. Nah, itu kan cost yang bisa dihindari, tapi kita nggak disiplin gitu kan. Lalu pelaporan mengenai cuaca. Nah, cuaca ini penting gitu. Jangan, nah ini contohnya sekarang kita lagi musim hujan gitu kan. Nanti
pekerja kita di lapangan bilang, wah Pak, produktivitas kita atau kita nggak selesai nih Pak, masang dindingnya. Loh kok bisa kena hujan? Hujannya dari jam berapa? Nah ini kita monitor. Jadi semua terjustifikasi. Lalu kita support juga dengan foto-foto yang ada untuk mensupport bagaimana kinerja kita di lapangan itu bisa terlihat gitu kan. Semua ada laporan secara visual. Nah ini akan terus kita kembangkan ke depannya. Lalu setelah kita melakukan perencanaan, lalu kita monitoring, oh tunggu dulu, ini ada lagi kendala. Nah kendala ini ada sesuatu yang menghalangi operasi di lapangan, kita inventarisasikan. Nah, ini kendalanya banjir, penyebabnya hujan deras. Solusinya apa? Buat saluran sementara atau samping pondasi. Nah ini solusi, harus segera ditindaklanjuti. Kapan? Hari itu juga. Misalnya tanggal kejadian tanggal 13, hari itu juga harus dikasih tindak lanjut. Nah ini statusnya masih open. Open itu kan artinya terbuka. Artinya dia masih belum cash close gitu loh. Masih harus ditindaklanjuti. Nah, nanti kalau sudah ditindaklanjuti, sudah selesai, dia akan record di sini tanggal berapa dia selesai dan statusnya akan berubah jadi dari open menjadi close. Nah, ini bisa dilihat detailnya. Wah, ini banjir ini. Harus segera dibuat saluran di samping. Nah, ini harus segera dibuat. Statusnya masih open gitu. Nah, lalu safety juga konsepnya sama. Nah ini ada galian menganga, lantai 1, PIC-nya dodok. Nah ini gambarnya seperti gini. Ini harus segera ditindaklanjuti. Nah, Oke, setelah dilakukan suatu monitoring setiap hari, nah kita dapat menganalisa sekarang proyek ini. Nah ini kan kalau misalnya kita nggak punya platform, kita lakukan ini secara manual gitu. Nah ini kurva ya. Saya nggak tahu kalian sudah menerima belum materinya di sekolah mengenai bagaimana menganalisa proyek, apakah proyek itu masih on schedule atau dia itu sudah telat atau dia terlalu cepat. Nah ini grafik ini yang menunjukkan bahwa dia itu proyeknya masih secara schedule dia masih on schedule apa enggak, lalu secara cost dia sudah bengkak atau masih belum gitu. Nah ini ini saya nggak jelasin lebih detail ya. Lalu kita bisa juga lihat secara analisa data. Kalau misalnya ini kan ada SV, ada CV. SV ini schedule varian. Schedule artinya waktu. C cost artinya biaya. Nah, kalau misalnya dia merah, warnanya merah, minus berarti dia terlambat, kan schedule terlambat. Tapi kalau hijau berarti bagus dia lebih cepat. Kalau cost selama dia masih hijau kan berarti dia masih plus. Kalau merah berarti dia minus. Nah ini semua ada keterangannya dan di-track setiap harinya. Nah ini analisa yang sifatnya repetitif kalau kita nggak punya suatu platform. Nah ini teknologi membantu. Lalu kita juga tahu progres secara overall dari suatu proyek, berapa progresnya, kumulatifnya kan gitu. Lalu selanjutnya kita punya analisa pekerja. Nah ini analisa dari yang direncanakan versus yang dilaksanakan, yang realita yang terjadi di lapangan kita monitor terus setiap hari, gitu kan. Nah jenis pekerja setiap harinya berapa tukang apa saja, berapa orang, apakah ada lemburnya apa tidak. Ini semua terdokumentasikan dengan baik. Bisa juga difilter. Kalau misalnya kita berdasarkan periode tertentu, misalnya dari tanggal 8 sampai tanggal 11 misalnya, nah, dia akan keluar cuma berdasarkan hari itu. Nah, dia akan memberikan periodenya tanggal berapa. Kalau kita juga bisa analisa berdasarkan pekerjanya, misalnya tukang batu, gitu. Kenek batu. Nah, ini analisa berdasarkan kenek batu. Lalu material yang diterima. Nah, ini setiap material yang diterima, tanggal berapa, untuk aktivitas apa, semua terekord di sini. Gitu, jumlah yang diterima berapa, yang direncanakan berapa, kita bisa melihat apakah ini ada deviasi apa enggak gitu. Tanggalnya itu direncanakan tanggal berapa, realisasinya tanggal berapa, dia on time atau misalnya merah ini minus, artinya dia terlambat gitu. Rencananya tanggal 11, dia datangnya tanggal 12. Nah, ini kan minus gitu kan.
dia akan memberitahu. Ada juga summary berdasarkan kuantitas dari setiap material. Kita bisa lihat analisanya di sini. Nah, kita juga bisa lakukan analisa berdasarkan jenis materialnya, misalnya besi. Ya, dia akan mengeluarkan analisa mengenai besi saja, gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Itu dari penerimaan. Lalu dari pemakaian. Nah, pemakaian dari setiap materialnya, tanggalnya, lalu aktivitasnya apa, semua akan terekod di sini. Itu kan? Semua akan terekod di sini. Berapa sisanya, semua akan terekod. Misalnya ini minus, ya artinya sudah menggunakan lebih dari yang direncanakan. Tapi sebaliknya kalau masih plus ya berarti masih digunakan sisa, masih ada sisa lah gitu. Itu kan salah satu upaya untuk kita efisiensi di lapangan. Nah, ini juga bisa memberikan summary secara global. Kita juga bisa sama lakukan analisa secara per material masing-masing. Begitu pula dengan peralatan. Peralatan saya agak skip karena kurang lebih sama konsepnya dengan material, supaya nggak lama-lama gitu kan. Nah, kendala sama safety juga bisa di log, inventarisasikan, apakah dia statusnya masih open atau close, semua kita lakukan analisa di sini. Dan yang terakhir adalah cuaca. Cuaca ini inventarisasi, kira-kira hari apa aja yang hujan, hujannya tanggal berapa, semua kita bisa lihat di sini. Nah, ini lihat detail jam berapa dia hujan, ini bisa diketahui analisanya. Nah, setelah itu kita punya fitur yang namanya diskusi. Nah, diskusi ini yang istilahnya komunikasi antar semua tim itu dapat terinventarisasi dengan baik di sini. Gitu. Masalahnya apa? Dilakukan oleh siapa? Tanggal berapa dibuatnya, tanggal close-nya. Ini semua bisa dilihat secara detail di sini. Misalnya ada pembicaraan antara satu pihak dengan banyak pihak, itu semua akan terekod di sini. Jadi kita nggak menggunakan WA lagi gitu, karena WA itu bisa ketumpuk. Nah, ini kan ada kronologinya, masalah itu dari mana, terus perkembangannya seperti apa, semua bisa dicek gitu, siapa ngomong apa, konteksnya seperti apa. Nah, ini semua harus diperhatikan. Kurang lebih demikian. Nah, yang terakhir adalah fitur yang namanya notifikasi. Nah, ini yang akan keluar di handphone kita ini. Apabila material itu telat, tasnya terlambat, materialnya menipis, harus didatangkan kembali, peralatannya harus didatangkan, semua ini akan, lalu pekerjanya terlalu banyak atau terlalu sedikit, dia akan memberikan informasi di proyek kita gitu. Ini masih belum ada notifikasi, berarti belum ada belum ada deviasi. Ini ada nih, material stok menipis, materialnya apa, sisanya berapa, semua akan diberikan informasi di sini. Begitu pula, apa saja sih yang diberikan? Nah, ini informasinya. Kalau belum ngisi laporan harian juga akan diingatkan untuk ngisi laporan harian. Tas terlambat, material akan didatangkan, ini semua kita akan berikan reminder gitu untuk corrective action. Oke, kurang lebih progresi demikian. Oh ya, ada lagi satu fitur sebetulnya yang di mobile. Nah, ini kalian bisa coba sendiri di mobile seperti gimana, bagaimana kita mengoperasikan di mobile. Kamu itu juga mobile. Baik. Nanti yang mobile bisa langsung download aja, langsung coba, ada demo dan free trialnya supaya bisa mendapatkan gambaran kira-kira seperti apa sih versi mobilenya. Gitu. Jadi kita bisa memonitor laporan, bisa mengisi laporan harian itu melalui smartphone kita gitu kan. Jadi nggak perlu buka komputer, bisa masukkan melalui handphone, semua orang bisa akses gitu. Baik, kurang lebih demikian. Saya stop presentnya, saya buka forum untuk tanya jawab. Mungkin dari teman-teman sudah lama ini mendengarkan presentasi saya, perlu ada sedikit pencerahan di luar yang saya presentasikan, silakan bisa bertanya. Baik.
Baik, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan teknis non teknis boleh, atau dari pertanyaan mengenai mengapa kok saya buka bisnis ini atau apa, mungkin apapun lah bisa tanya dari adik-adik, atau mungkin pertanyaan dari saya jelas nggak kira-kira apa namanya presentasi saya, atau mungkin informasi yang saya sampaikan ada yang perlu diperjelas lagi. Mungkin ini kalian ini coba ada perwakilan nggak, bisa ngobrol-ngobrol mungkin. Kalian semester apa ini? Semester berapa kira-kira? Atau sudah diajarin di kelas sampai mana gitu? Apa ada kelas manajemen konstruksi atau apa? Soalnya kan saya dulu kemarin dapat kesempatan juga untuk ngajarin anak mahasiswa semester 3 di UNESA. Itu mereka belum dapat sebetulnya kelas untuk penjadwalan, estimasi segala macam. Tapi kita kemarin simulasi, hebat-hebat juga mereka itu untuk bisa apa namanya ngoperasiin progresi, tahu konsepnya lah. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan ini, Mas, kalau ada yang menjalankan proyek tersebut lalu ada biaya tak terduga atau melebihi target yang ada, bagaimana solusinya? Nah, ini itu dia, Mas. Jadi biaya tidak terduga itu disebabkan oleh perencanaan yang tidak mendalam. Jadi sehebat-hebatnya pun sebetulnya saya juga nggak menampik suatu fakta di mana sebanyak-banyaknya pun kita ini melakukan suatu perencanaan memang tidak bisa mempredik ya, apa namanya, memforecast apa kendala apa yang bisa terjadi. Nah, itu gabungan antara pengalaman dan implementasi teknologi. Nah, di mana peran teknologi? Teknologi itu bisa membantu kita, memaksa kita untuk berpikir secara runtut, yaitu melalui proses perencanaan yang baik, mulai dari materialnya, mulai dari peralatannya, pekerjanya, dari setiap pos-pos itu akan menciptakan suatu workflow gitu kan. Pekerjaan yang runtut itu materialnya itu ngirimnya misalnya ya, jumlahnya seberapa banyak. Kadang quantity itu matters. Quantity itu bisa menyebabkan suatu permasalahan. Mengirimkan satu truk versus mengirimkan 10 truk itu kan mempunyai kendala yang berbeda. Kita bisa rencanakan dengan baik. Lalu apa namanya, ukuran itu juga bisa menyebabkan suatu, kita rencanakan, kita forecast, ngirim mesin sama ngirim batu bata sama ngirim besi sama ngirim komponen yang kecil-kecil sama yang curah itu beda, pasir gitu kan, pasti berbeda. Kita rencanakan dengan baik. Kita berpikir dari aspek peralatannya ini besar atau kecil, jumlahnya seberapa banyak, sewa atau beli, didatangkan kapan, terus bisa cukup nggak lapangan kita untuk menampung. Nah, itu semua harus kita rencanakan dengan baik. Nah, teknologi itu membantu kita untuk berpikir secara runtut, sehingga pada saat kita itu apa namanya menjalankan itu sudah terprediksi gitu loh apa yang akan terjadi. Kalau saya pengalaman dulu dengan perencanaan yang matang itu, proyek itu berjalan sesuai dengan apa yang di pikiran kita. Jadi perbedaannya itu mengetahui masalah itu di awal atau di tengah-tengah gitu. Kalau di tengah-tengah, masalah itu sebetulnya sudah ada dari awal, cuma kita nggak menyadari, kita nggak mempunyai waktu yang cukup untuk bisa mempersiapkan pada saat masalah itu datang. Nah, di situ aja sih sebetulnya masalahnya gitu. Jadi gimana solusinya? Kita harus merencanakan dengan baik, dengan runtut dari awal gitu. Dan proses berpikir itu kan bukan cuma kita di kantor, tapi ada banyak staf kita di lapangan yang sudah punya pengalaman, lalu staf kita di kantor yang sudah mengerjakan berbagai macam proyek, itu semua dikombinasikan akan bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga gitu. Nah,
Kalau pertanyaannya biaya yang tidak terduga, ya itu pasti dari hal yang tidak terduga. Ada item-item yang kita tidak antisipasi menyebabkan additional cost gitu kan. Nah, itu masalah memang. Kurang lebih demikian. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang mau tanya mengenai teknologinya. Atau coba kalian berpikir bagaimana kalian mensimulasikan kalian berada di suatu proyek, bagaimana kalian sebagai owner dari suatu proyek bisa menjalankan proyek dengan baik. Nah, kira-kira misalnya kalian project manajernya nih, atau kalian owner dari perusahaan konstruksi, kira-kira gimana kalian mau mengelola proyek gitu, supaya bisa mengontrol misalnya biayanya gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ayo, ada lagi kira-kira? Nah, kalau misalnya sudah nggak ada, nggak apa-apa. Saya mungkin akan akhiri, cuma saran saya mungkin bisa dicoba demo dan free trial. Mungkin siapa tahu bisa memberikan gambaran yang lebih nyata. Mungkin bisa bantu juga follow sosial media kita supaya sama-sama kita sebagai masyarakat konstruksi itu saling mengkampanyekan semangat untuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan di proyek kita ke depannya. Ini memang tidak bisa dari satu pihak dari perusahaan kami, tapi juga membutuhkan bantuan dari dan semangat kebersamaan dari semua pihak gitu untuk menciptakan suatu masyarakat konstruksi yang lebih produktif ke depannya. Nah, ini kalian bisa ikuti Instagram kami untuk mendapatkan informasi yang lebih update mengenai aktivitas kami, dan bisa juga coba di demo dan free trial kami untuk bisa mendapatkan gambaran lebih nyata gitu. Baik, tim kami siap untuk bantu apabila ada pertanyaan ataupun mau melakukan training ke depannya supaya lebih bisa mengoperasikan, supaya lebih bisa langsung bermanfaat. Kemarin saya pelatihan di UNESA itu, anak-anak semester 3 itu pemenang itu banyak kita juga berikan reward gitu kan. Ada yang kita berikan voucher, ada yang kita berikan kesempatan main golf dan lain sebagainya. Itu banyaklah reward-reward istilahnya bagi kami untuk bisa bersama-sama mensosialisasikan teknologi ini. Baik, kurang lebih demikian. Kira-kira masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhirin. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti bisa saya akhiri. Kalau ada pertanyaan nanti mau chatting atau apa, bisa dilihat di website kami, ada nomor untuk bisa live chat segala macam. Nanti mungkin ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, nanti selanjutnya bisa dilakukan. Baik, kurang lebih demikian. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri presentasinya. Baik, terima kasih.